Saya pernah membongkar kasus plagiasi dari seorang pejabat pemerintahan daerah yang sudah jadi rektor dan ingin jadi gubernur, maka dia mau supaya dia dapat profesor doktor. Diduga disertasinya palsu. Saya bongkar disertasinya. Disertasi tentang ilmu fisika. Saya baca secara singkat, saya bilang grammarnya kok kacau, itu artinya saduran. Saya bilang coba cek internet, gampang. Ternyata itu disertasi yang dipalsukan melalui sistem Google Translate. Gampang. Disertasi aslinya ada di Texas. Hanya karena salah menerjemahkan kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Konyol. Hal simpel gitu. Buat bongkar saya bisa jaminkan pada Anda itu. Pak Guru bilang 98%, guru tidak bermutu. 98% disertasi di sini itu palsu. Dari logika palsu. Yang uji siapa? Jadi kita mesti ucapkan itu supaya ini wake up call pada negara bahwa Indonesia ini krisis pengetahuan, krisis cara berpikir. Itu masuk akal kenapa orang gugat Jokowi. Ijazahnya palsu. Karena Pak Jokowi pakai ijazah SMA aja. Ngapain mesti pakai ijazah S1? Kalau ternyata kemudian setelah beliau lengser dibongkar akhirnya dia palsu, coba malunya minta ampun. Ngapain? Sering saya tanya, Anda semester berapa mahasiswa? Semester 7, kapan DO? Kok DO? Ya kalau Anda udah tahu mata kuliahnya isinya bodoh, ngapain Anda ikuti? DO aja kan, belajar sendiri aja. Apa susahnya belajar? Selama otak kita ada, kita bisa belajar. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya, seolah-olah guru itu diagungkan sebagai pendidik, profesi yang mulia itu. Tapi dia direndahkan di dalam kedudukan dia sebagai pendidik justru. Guru honorer ada berapa sekarang? Mungkin ada 6.000, 7.000, bertumbuh terus tuh. Justru guru honorer ini yang mesti dikasih gaji lebih besar karena statusnya honorer, supaya dia nggak kabur cari honorer yang lain lagi kan. Itu logikanya begitu. Di kita ada perintah konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Konsekuensinya apa? State spending, mandatory spending, itu harus diberikan lebih dahulu pada dua institusi ini, pendidikan dan kesehatan. Artinya pendidikan 25% dikeluarkan dari APBN, di-keep, jangan dipakai itu. Kemakmuran 25% di-keep, ini perintah konstitusi. 50% anggaran itu dibagi dulu pada dua sistem ini, baru boleh bikin jalan tol. Sekarang Jokowi ubah, biarkan pendidikan jadi urusan swasta, biarkan kesehatan jadi urusan swasta. Sekarang semua rumah sakit pakai tarif, padahal harusnya gratis. Pemerintah mesti urus kesehatan dan kecerdasan masyarakat, kita nggak urus. Omnibus Law kesehatan adalah liberalisasi, dasarnya itu kan. BPJS itu asuransi, nggak boleh ada asuransi. Lain kalau ini negara kapitalis, bahkan Amerika yang negara kapitalis, social security-nya lebih baik dari Indonesia. Ini negara yang berkeadilan sosial. Artinya dalam prinsip basic needs, negara harus biayai rakyatnya. Itu dasar hidup kita tuh. Saya balik lagi pada problem tadi itu. Ini semua adalah masalah kita untuk menyeberangkan bangsa ini pergi pada halusinasi kita, yaitu we care and we speak. Dasarnya itu, hanya itu dasarnya kenapa kita kumpul di sini. Jadi teman-teman semua, terima kasih kita udah ucapkan semua itu, dan tinggal kita tentukan apa tadi pertanyaan saya, filsafat pendidikan kita. Nggak jelas. Yang kita tahu adalah perintah etis dari Ki Hajar Dewantoro yang bunyinya Ingarso sung tulodo, di depan menjadi teladan, ing madya mangun karso, di tengah memberi motivasi, dan tutwuri handayan, dorong anak-anak itu untuk belajar. Itu pesan Ki Hajar Dewantoro itu kan. Tetapi Ki Mukidi mengubah prinsip itu. Ingarso sung korupsi, ing madya mangun dinasti, tutwuri cawe-cawe.
Saya jadi emosi juga kayak Pak Guru tadi. Yang terakhir, ada soal etik di dalam bangsa ini. Anda lihat tagline dari KPK, berani jujur itu hebat. Itu menghina guru, itu menghina ulama. Ngapain berani jujur? Berani jujur itu biasa. Bagi guru, jujur itu memang biasa. Bagi ulama, jujur itu biasa. Kita mesti marah pada cara-cara negara mengolok-olok kita. Jadi, silakan tepuk tangan. Jadi sekali lagi teman-teman, kita ada di sini untuk mengembalikan Indonesia yang berpikir. Jadikan Bandung lautan pikiran.